Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الحاضرون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Al-Waqiah surat ke-56 yang sering kita baca, sejak 14 abad yang lalu Allah mengajarkan kita tentang teknologi penyalingan atau penyulingan air laut menjadi air tawar yang bisa kita minum. Surat Al-Waqiah ayat 68 yang tadi dibacakan, afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Apakah kalian tidak lihat? Apakah kalian tidak perhatikan? Apakah kalian tidak meneliti air yang kalian minum? Itu bagian yang pertama. Selama ini kita tidak pernah bertanya bahwa air yang kita minum adalah air tawar. Dan kita tidak bisa minum air asin. Bukannya hilang haus, malah dehidrasi, kita kekurangan air. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu sajarun fihi tusimun. Dia Allah yang menurunkan air dari langit untuk kalian minum. Dan dari air itu Allah jadikan tumbuh-tumbuhan sehingga kalian bisa beternak. Artinya dari air yang bisa kita minum itu adalah air tawar. Air yang bisa menumbuhkan rumput atau pohon itu air tawar, sehingga kita bisa beternak itu karena tumbuh lewat air tawar, tidak bisa air asin. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Apakah kalian tidak perhatikan air yang kalian minum? Itu yang pertama, jarang kita perhatikan. Kemudian ayat 69-nya, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ayat 69-nya Allah ngasih tahu bahwa air tawar yang kita minum, Allah bertanya sambil menyindir kita. A'antum amjaltumuh minal muzni am nahnul munzilun. Apakah air tawar yang engkau minum itu berasal dari awan? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan lewat hujan? Artinya teknologi penyaringan air laut menjadi air tawar bisa kita minum itu sebetulnya lewat hujan. Hadirin, air di muka bumi itu 100%. Namun yang ada di muka bumi, di dalam bumi itu hanya 2,5%. Sisanya air laut 97,5%. Sehingga Allah jadikan air laut yang asin itu, Allah jadikan menjadi air tawar dengan cara Allah ngirim cahaya matahari, kemudian disedot menjadi awan, menjadi mega. Sehingga Allah nyindir, apakah engkau yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Artinya proses penyaringan air laut menjadi air tawar itu lewat hujan. Sebelum hujan Allah ngirim cahaya matahari, kemudian Allah angkat, yang diambil itu hanya H2O-nya saja. Garamnya, NaCl-nya Allah tinggalkan sehingga jadi awan. Baiknya lagi Allah, kalau awan itu tetap diam di atas laut, nggak kebagian kita. Maka dalam Al-Quran surat ke-15, surat Al-Hijr ayat 22, Allah berucap, wa arsalna riyah, maka kami kirim angin. Angin itu Allah jadikan penggiring awan sampai di puncak gunung.
Itu ditulis lagi dalam Al-Quran surat Al-Mursalat, surat ke-66 ayat 25. Nanti hadirin bisa baca. Alam nanzilil ardo kifata. Bukankah aku jadikan bumi tempat tinggalmu, tempat berkumpul kalian baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Kemudian kami jadikan gunung, kata Allah, dari gunung itu kami keluarkan air tawar yang segar. Hadirin, balik lagi. Afara'atumul ma'allazi tashrabun a'antum anjaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Lau nasya, kata Allah, lau nasya uja'alnahu ujajang falaula tashkurun. Pada ayat ke-70-nya Allah menjelaskan, kalau saja kami mau, kata Allah, maka air hujan itu tetap kami jadikan asin. Allah nyindir kepada kita, ya, bahwa air tawar itu awalnya asin, namun Allah saring, Allah suling hanya menjadi air tawar sehingga bisa kita minum, kita bisa mencuci mobil tanpa karatan, kita bisa menanam, kita bisa beternak dan lainnya, kita bisa mandi. Ujungnya, afala tashkurun, apakah kalian tidak bersyukur? Artinya Allah memberikan kita air tawar itu agar kita bisa bersyukur. Hadirin, air tawar yang 2,5% termasuk yang ada di dalam bumi. Kata ilmuwan, jika yang 2,5% di dalam bumi itu Allah tarik, maka itu cukup membuat bumi ini banjir apabila kita tidak bersyukur. Hadirin, Jakarta tahun 2007 itu pernah kebanjiran, kerugiannya nggak tanggung-tanggung, 22 triliun. Tahun 2012 Jakarta banjir lagi, kerugiannya nggak tanggung-tanggung, 36 triliun. Logikanya bisa membeli 40 komplek besar kita. Hanya sekali banjir apabila kita tidak bersyukur, dan itu banjirnya banjir air tawar. Hadirin, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan mintai pertanggungjawaban dari kita. Kelak Allah akan menanyai nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk air tawar. Hadirin, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang akan dimintai pertanggungjawaban dari kami? Kami orang miskin, kami hanya minum air putih, dan kami hanya makan roti kering. Kata Rasulullah SAW, ya, dari nikmat itu, dari air putih itu, engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin, mungkin kita baca di WA tentang orang kaya dari Indonesia yang makan di restoran mewah di Jerman. Dia masuk restoran di Jerman karena dia banyak duit, dia pesan makanan dan minuman yang banyak. Namun setelah itu dia pulang dengan menyisakan makanan dan minuman yang tersisa. Ketika dia keluar sudah bayar, di pintu dicegat oleh polisi, dan dia menanyai, kenapa Tuan tidak menghabiskan makanan dan minuman yang Tuan pesan? Mata kata orang Indonesia yang kaya itu, saya sudah bayar. Kata polisi, ya benar. Namun jika tidak kalian pesan, jika tidak Tuan pesan, makanan dan minuman itu bisa digunakan oleh yang lain, maka dia pun kena denda. Padahal Jerman bukan negara Islam. George Washington University pernah melakukan penelitian ke 200 negara di dunia, dan dia melis tentang aturan-aturan Islam. Orang Islam itu bicaranya jujur, baik, rendah hati, makanan tidak disia-siakan, dan lainnya. Ada list tentang aturan Islam. Maka yang pertama menjadi negara yang paling banyak melaksanakan hukum Islam bukan Arab Saudi. Arab Saudi nomor 117 kalau tidak salah. Malaysia nomor 97, Indonesia masuk. Yang ke-1 adalah New Zealand. Jerman tidak termasuk, tapi dia melaksanakan syariat Islam setidaknya dalam kehidupan, tidak menyia-nyiakan makanan dan minuman. Kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kata Rasulullah, jangan kita menyia-nyiakan makanan, berarti kita mengundang setan jika di rumah kita ada sisa makanan, karena sisa makanan itu dimakan oleh setan. Rasulullah mengajarkan setelah kita makan dijilati oleh Rasulullah sehingga tidak tersisa. Kata Rasulullah, berkah itu pada makanan terakhir. Artinya habiskan makanan itu. Hadirin, kelak kita akan memintai pertanggungjawaban.
dimintai pertanggungjawaban tentang air yang kita minum. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita harus mempertanggungjawabkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, kita harus bersyukur dengan air. Salah satu bentuk bersyukur dengan air, kita tidak menyia-nyiakannya. Dan berikutnya Rasulullah pernah ditanya, ini tidak kurang dari 3 hadis. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan lainnya. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, sedekah bilma, dengan air. Hadirin, bisa jadi ketika kita nyebrang jalan mobil atau motor kita beri air, harganya mungkin 1.000, tetapi ini sedekah terbaik. Mudah-mudahan jika kita mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Hadirin, di zaman Rasulullah pernah terjadi kekeringan di Madinah dan tidak ada sumber air kecuali satu sumur milik Yahudi, sumur rumah namanya. Ini pernah difilmkan. Seorang ibu membawa putrinya meminta air, malah diusir oleh Yahudi. Maka orang Islam harus membeli sewadah air di atas kepalanya, itu harganya 30 dirham. 30 dirham kali 70.000 kalau sekarang 2.100.000. Rasulullah sedih dengan keadaan ini, maka Rasulullah pun berucap, siapa di antara kaum muslimin yang bisa membebaskan sumur rumah dan disedekahkan untuk orang muslim, maka pahalanya surga. Yang pertama kali menyambut adalah Utsman bin Affan. Didatangi Yahudi pemilik sumur itu. Kata Utsman, wahai saudaraku, maukah engkau jual sumurmu untukku? Kata Yahudi, ta'u sorry, ini sumber kehidupanku. Dia kaya raya lewat menjual air. Tidak, kata dia. Namun Utsman bin Affan cerdik. Bagaimana kalau saya beli setengahnya saja? Yahudi bingung gimana ngejual sumur setengahnya. Kata Utsman bin Affan, sehari milikku, sehari milikmu. Baru ngerti deal. Namun harganya nggak tanggung-tanggung, 38.000 dirham. Kalau uang kita sekitar 3 miliar, 2,8 sampai 3 miliar rupiah. Deal, dibeli. Ketika jadi milik Utsman setengahnya, Utsman memberitahu, wahai kaum muslimin, sekarang air milik kalian, ambil untuk persediaan kalian. Namun jangan lupa, besok milik Yahudi, kalian harus beli. Untuk besok kalian ambil air hari ini, sehingga besok kalian tidak perlu beli. Maka begitu tiba giliran Yahudi besoknya, Yahudi menjual awalnya 30 dirham, gak laku, diturunkan 25, 20, 15, 10, 5, gak ada yang laku, malah dinyek. Ini pernah difilmkan. Di film itu seorang ibu bawa air ditumpahkan di hadapan Yahudi, dia kalah taktik oleh Utsman. Akhirnya dijual lagi kepada Utsman, Utsman beli lagi setengahnya. Kalau bahasa kita, kata Utsman, ta'u cukup, walaupun akhirnya dijual dengan harga total 38.000 dirham. Hadirin, Utsman bin Affan sudah tidak ada lagi 1400 tahun yang lalu. Namun di belakang sumur itu ada perkebunan kurma yang diairi. Sampai sekarang ada Bank Utsman, ada Hotel Utsman. Keuntungan yang nggak tanggung-tanggung per tahun 50 juta real. Kalau uang kita sekitar 200 miliar per tahun. Dan setengahnya bagi fakir miskin atau yang membutuhkan. Sampai sekarang pahalanya yang mengalir lewat air.
1.500 tahun yang lalu. Hadirin, ada yang sodakoh dengan air lebih keren lagi. Bukan 1.400 tahun, namun sekitar 4.000 tahun yang lalu. Dan itu tiada lain adalah keluarga Nabi Ibrahim. Lewat Nabi Ismail, dia mensodakohkan dengan air jam-jam ke seluruh dunia. Kebayang betapa besarnya. Hadirin, mungkin kita tidak bisa melakukan itu, namun Rasulullah mengajarkan kepada kita, manusia dikelompokkan dari harta dan ilmu keimanannya ada 4 kelompok, kata Rasulullah. Yang pertama, manusia yang diberikan harta dan diberikan ilmu keimanan, maka lewat hartanya, lewat keimanannya, dia menjadi takwa dan dia menggunakan seluruh hartanya untuk kebaikan mulia dia. Yang kedua, kata Rasulullah, manusia tidak diberikan harta, miskin, namun dia diberikan ilmu keimanan sehingga dia memiliki shadiqun niyah. Minimal kita yang kedua ini, shadiqun niyah itu niat yang baik. Ya Rab, jika saya memiliki sumur seperti Utsman, seperti Nabi Ibrahim, maka saya akan sedekah seperti mereka. Kata Rasulullah, orang yang berniat seperti itu dapat pahala seperti orang yang pertama. Minimal kita berniat baik, ya, bercita-cita memiliki kebaikan dan melakukan kebaikan, pahalanya dapat. Yang ketiga, kata Rasulullah, ada orang yang diberikan harta banyak namun tidak ada keimanan, sehingga dengan hartanya dia poya-poya, berdosa, berzina, melakukan dosa banyak, maka dia hina dengan hartanya. Yang keempat, kata Rasulullah, dia tidak diberikan harta dan tidak diberikan ilmu keimanan, sehingga dia berniatnya jelek. Kalau saya punya harta seperti si C, maka saya akan berzina, akan berdosa, mabuk dan lainnya. Kata Rasulullah, orang yang keempat itu, dia miskin, tidak melakukan apa-apa, tapi dosanya seperti yang ketiga. Nauzubillah min zalik. Minimal semoga Allah jadikan kita ke satu dan kedua. Hadirin, terakhir, jangankan sedekah dengan air, sering saya ungkap. Jika kita minum, saya pernah minum, gak lama, 1 tegukan 7 detik. Jika Rasulullah mengajarkan kita minum 3 tegukan, maka 21 detik, tidak lama. Namun kata Rasulullah, itu tidak kurang dari 7 hadis. Setidaknya dengan cara minum saja seseorang bisa masuk surga, bisa masuk neraka, hanya dengan caranya saja. Sering ulama membahas ini. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan la tashrabu qa'iman. Jangan engkau minum sambil berdiri. Jika kita minum sambil duduk dapat pahala, karena kita melakukan apa yang Rasulullah ajarkan. Walaupun ada 2 hadis sahih, Rasulullah pernah makan dan minum sambil berdiri, itu artinya boleh. Namun secara umum jumhur ulama kita diajarkan untuk minum sambil duduk. Hadirin, baru ketahuan abad ini di tubuh kita ada springer, ada penyaring. Jika kita minum dan makan, maka racun dipisahkan, racun dibuang menjadi air pipis kita dan air yang steril masuk ke tubuh kita. Baru ketahuan abad ini. Rasulullah tidak pernah berucap kecuali kebaikan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan untuk minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Ya, ini tidak kurang dari 3 atau 4 hadis. Karena perbuatan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, minum dengan kiri, itu adalah perbuatan setan. Dan kelak Allah akan mengumpulkan dengan orang yang biasa dia temani menjadi temannya. Nauzubillah min zalik. Setan itu temannya di neraka. Mudah-mudahan kita menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengajarkan jika kita melakukan kebaikan jangan lupa baca bismillah. Kata Rasulullah, perbuatan baik tanpa bismillah itu buntung, tidak dapat pahala. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengajarkan, Rasulullah apabila minum itu 3 tegukan. Kata Rasulullah, apabila minum 3 tegukan tanpa bernapas itu akan lebih menyehatkan dan lebih mengenyangkan. Sebaliknya, jangan kita bernapas ketika minum. Baru ketahuan abad ini, jika seorang minum dan dia bernapas akan menyebabkan pembengkakan paru-paru. Kata ahli kesehatan, apabila muncul pembengkakan paru-paru akibat minum sambil bernapas, maka bahayanya lebih bahaya daripada kanker paru-paru. Hadirin, yang kelima, Rasulullah mengajarkan ketika kita minum, Rasulullah tidak mengajarkan kita meniup makanan atau minuman. Walaupun panas, dibiarkan dulu sampai bisa diminum atau bisa dimakan. Hadirin, apabila minuman atau makanan panas mengeluarkan uap air H2O, kita tiup, keluar CO2, maka H2O bereaksi dengan CO2 menjadi CO3, racun. Ketika dimakan atau diminum, racun masuk ke tubuh kita. Apalagi ketika kita makan jengkol atau pete, ya lebih harum lagi. Wah, yang keenam, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita setelah kita minum, setelah kita makan, jangan lupa baca hamdalah. Ya,
Dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan berbuat menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah tidak akan menyiksa kita dengan air, moal banjir, moal dimasukkan ke air neraka. Logikanya apabila kita bersyukur dengan air minum, ucapkan alhamdulillah. Yang ketujuh terakhir, setidaknya 7 walaupun masih ada yang lain. Apabila kita sudah beres makan dan minum, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Allah sangat senang, kata Rasulullah, apabila seorang setelah beres makan dan minum dia mengucapkan alhamdulillah. Apabila Allah senang, logikanya Allah akan memberikan segala apa yang kita inginkan. Hadirin, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bersyukur dengan air. Semoga air yang Allah berikan itu tidak menjadi malapetaka bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, mudah-mudahan dengan air, dengan cara minumnya saja, kita ngikuti ajaran Rasulullah. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah kelak di surga Firdaus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.